Yo ternyata banyak problem Pak, yang daerah hijau, yang endi telo ya juga ada Pak. Makanya apa namanya, kadang kan matematika dengan yang nyata itu seberangan Pak. Tapi kalau misalkan dia masih belum dan mau gitu Pak, mau dengan modal sebesar itu ada yang lain gitu Pak, mohon jadi pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Baby Nursino channel, channelnya peternakan. Kali ini kita berada di Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hari ini kita lagi mengunjungi peternakan ayam ras petelur. Nah ini kita mau cari informasi bagaimana sih sebenarnya budidaya ayam ras petelur, apa sih problemnya, menggiurkan enggak. Nah, sekarang ini kan lagi viral ya, lagi rame-ramenya orang berlomba-lomba untuk budidaya ayam petelur. Ini kita mau cari informasi yang sebenarnya realnya bagaimana. Nah, ini kita berada di lingkungan persawahan yang luar biasa view-nya. Jadi ini Kalibaru itu dikelilingi, ini ada perbukitan, kemudian ada persawahan yang sedang hijau-hijaunya. Nah ini posisinya ada di sini. Nah ini kita mau nyari informasi berkenaan dengan ayam petelurnya ini, bagaimanakah, apakah menguntungkan atau justru malah banyak problem. Nggak usah duduk Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, Waalaikumsalam. Nah, ini kita sekarang berada di mana Pak Haji? Di tepatnya desa Kalibaru Wetan Pak, Ya. di dusun Tegal Pakis, di kandang ayam kita. Ya, ini ayam petelur Pak ya. Ya. Ayam petelur. Ini sudah berapa lama operasi? Kita dari bulan November 2025. Sekarang bulan April 2026. sekitar 7 bulan. 7 bulan ini ayam jadi operasional, jalannya di November 2025. Ayam umur kisaran umur ya 13 bulan. 13 bulanan. Jadi ini beroperasinya ya. Sebelumnya kan ada persiapan kandang, penyiapan ayam dan sebagainya. Sekarang ini lagi rame orang peternak ayam petelur. Nah, ini kalau ini sementara ini produksinya sudah berapa persen? Untuk bulan ini sempat turun Pak, turun di angka 80-85%. Kalau di bulan-bulan kemarin itu sampai 95%. Sampai 95%. Ya, oleh karena memang kemarin entah pancaroba entah apa Pak ya, memang karena apa namanya, ternyata beternak itu tidak mudah gitu Pak ya. Kalau kemarin memang tidak hanya ayam kita Pak, di teman-teman juga ya dibilang apa namanya Pak, pas musim atau apa, terutama kalau ayam kampung di sini itu banyak yang total mati gitu Pak. Jadi kalau bahasa Jawa ya, kalau itu ya semacam gitu Pak. Memang artinya ini baru aja agak sembuh Pak. Yo ternyata banyak problem Pak, yang daerah hijau, yang
endi telo ya juga harga Pak, makanya apa namanya, kadang kan matematika dengan yang nyata itu seberangan Pak. Ini populasi berapa ini? Ini populasi awal 600 Pak. 600 ya. Ya, ada 7 rekor yang mendahului kita Pak. 7 ekor. Ya, 7 ekor mendahului kita. Jadi ini awal beternak ayam ras petelur ya ini? Kalau Pertama kali untuk ayam petelur. Sebelumnya apa Pak pengalaman? Ya pengalaman pernah bebek Pak. Oh. Bebek pernah, ayam kampung juga pernah gitu. Kalau ayam potong belum. Jadi memang sudah punya basic peternak Pak ya? Ya ada lah gitu loh. Sudah ada pengalaman peternak. Nah ini sekarang kita ngomong ayam petelur ini gimana sekarang? Prospeknya, kendalanya, pemasaran dan sebagainya. Apa dulu sih? Unek-uneknya jadi peternak pemula ayam petelur ini. Ya jadi yang awal kita rasakan itu kan di ini Pak. Yang pertama karena pakan itu kan kita pakan tidak bisa lepas dari pabrikan yang otomatis semacam konsentrat lah. Nah apalagi di bulan-bulan ini ya entah karena perang atau karena apa Pak ya, ini cenderung terus naik. Nah sementara setelah habis hari raya ini harga telur gitu loh Pak, kok ya sudah hampir mendekati di angka kritis gitu Pak, sampai pernah 22 500 gitu. Jadi artinya apapun itu gitu Pak, itu tidak mudah, itu aja sudah. Sekarang ini kan April 2026, harga telur di kandang kalau kemarin 24 enggak, maksudnya tanggal 25 April ya, 25 April ini harga telur 24 ya. 24 sempat nyentuh 22, sempat 500 Pak. Itu kapan itu? Ya habis hari raya. Habis hari raya ya, mungkin 10 atau 15 hari yang lalu Pak. Itu sempat, pokoknya habis hari raya itu terjun Pak gitu. Setelah di turun permintaan ya, setelah hari raya itu. Enggak, bukan itu Pak yang kita rasakan. Jadi kan pas bulan puasa kemarin itu kan harga luar biasa Pak kan gitu loh sembarang. Nah habis itu setelah hari raya ayam banyak kendala gitu Pak ya. Ya terus sentrak naik, ya kok telur ini kok terus turun, apa ini juga efek dari perang apa gitu, saya juga nggak paham. Jadi sekarang ini posisi harga pakan naik ya. Harga pakan naik ya. Posisi harga telur kok belum juga naik. Belum gitu juga naik bahkan gitu. Terus untuk pasarnya kan gampang sebenarnya Pak ya. Kalau pasar dibilang gampang ya gampang Pak ya, dibilang susah ya. Kalau yang apa namanya Pak, ini kan kalau di saya gitu Pak, di saya sih saya dibilang mudah karena saya juga ada warung kelontong di rumah. Terus dengan populasi yang sekecil ini, tetangga atau apa itu masih bisa lah gitu. Terus kalaupun ada lebih ya kita bisa ada langganan numpang di teman-teman di pasar gitu. Cuman ada sebagian kan kalau yang biasa diambil pengepul Pak. Nah biasanya kadang sampai banyak kerak itu baru diambil karena katanya stok di gudang juga banyak ini Pak. Jadi ini kan untuk populasi memang belum terlalu banyak Pak. Belum jadi terlalu banyak. Penjual eceran di sekitar sini, tetangga-tetangga masih ini ya mencukupi ya. Ya, tidak kesulitan lah ini. Ya kalau kesulitan dari segi anu enggak lah Pak, untuk saya sendiri gitu Pak. Nah, harga tidak bisa di ini ya. Cuman harga kita ya tetap mengikuti pasar ya? Gitu. Itu untuk harga
bisa itu dari mana Pak? Oh hari ini harga sekian, hari ini apa ada komunitas, apa ada informasi atau gimana kok cepet misalnya besok ini harga berapa kan dia nggak tahu kan? Iya. Jadi yang pertama itu kadang di komunitas Pak. Di komunitas kita ada grup. Nah di situ kadang ada share bahwa di Glowong sekian, anu di sekian. Karena kita ya juga ada warung, kita ya juga hampir tiap hari ke pasar, kita ya juga mencoba update lah Pak di situ. Jadi kalau apa namanya Pak, di kita sendiri sih kalau misalnya di pasar pas 22.500, kalau ngecer sendiri kan bisa dijual lebih dari itu Pak. Kayak sekarang di pasar 24 kalau kita ngecer masih bisa di 25, tapi pun itu nggak bisa Pak kita jual kayak harga eceran warung biasa, karena sudah tetangga tahu kita punya kandang kok podo pasar gitu, harus lebih murah Pak dari pasar gitu. Jadi anu ya, update pasar ya, harga di luar sekian mengikuti itu ya. Tetap ngikuti. Kalau ini Pak, problem di penyakitnya, kotorannya atau gimana? Kalau di kita untuk kotoran kita manfaatkan sendiri Pak. Kita bawa di sini karena kan ya alhamdulillah kita juga petani gitu loh. Petani kita sudah biasalah penggunaan pupuk kohi atau pupuk organik. Untuk itu kita untuk itu enggak jadi problem Pak. Yang jadi problem kadang kan di ilmunya Pak kan gitu loh. Ilmunya kita masih berguru ke YouTube dan Mbah Google gitu Pak. Wong itu ya juga kadang bingung ya Pak, ini ada ini ya sudah kita coba beli gitu loh Pak. Kalau kita beli. Yang paling susah itu di penyakit ya. Ya kalau bagi saya untuk sekarang di penyakit ketika ada kasus seperti ini kita harus bagaimana itu ya. Bagaimana pas kena penyakit otomatis produksi turun. Produksi otomatis turun. Yang saya bilang tadi Pak, pakan naik, ayam kena penyakit gitu. Sudah. Jadi kalau misalkan di ini ya pokoknya cukup nggih pakan nggih ini sudah syukur aja Pak kan gitu loh. Kalau misalkan biasanya kan dulu kan 2 krak, sekarang kan cuman ya paling 20 kilo tiap hari Pak gitu sebenarnya. Terus gimana ini prospeknya sebenarnya gimana kalau misalnya ada orang mau beternak skala-skala 500 ekor ini nutut atau enggak? Jadi bagaimana? Jadi gini Pak, kalau kita artinya ada teman atau siapapun gitu loh mau buka usaha di ternak gitu Pak. Yang pertama itu harus survei dulu Pak. Gitu. Survei itu bisa survei internal sama survei eksternal Pak gitu loh Pak. Yang survei eksternal cobalah berguru ke tanya-tanya ke mereka-mereka yang gagal kan gitu Pak. Karena kan kalau dari teman saya aja dari 10 ya mungkin 1 atau 2 yang lanjut, yang 8 gagal kan gitu Pak. Nah dari itu bisa untuk survei internal Pak. Jadi kalau survei internal itu dalam kondisi kalau cuman 500 itu enggak bisa untuk biaya hidup Pak kan gitu sebenarnya. Nah tapi kalau untuk tanda kutip Pak ya, untuk sambilan atau mungkin ini pokok tapi kita ada penghasilan sambilan, nah itu bisa Pak kan gitu loh. Makanya kalau survei internal itu yang saya maksud tadi semacam itu Pak. Terus yang nomor 2 Pak, bank itu maksimal 20% Pak dari semuanya Pak. Tapi kalau misalkan kita pinjam kami kalau semua modal itu Pak maksimal 20% itu bank Pak. Kalau lebih dari situ sudah Pak susut habis, nggak bisa. Nah, maksudnya kalau usaha ini terus kita pinjam bank maksimal 20%. Maksimal 20. Ambil pakai uang pinjaman lebih dari 20. Jadi berat ya. Hancur minat. Hancur telurnya Pak gitu loh Pak. Hancur telur Pak. Jadi semisal kita kan kalau misalnya populasi 500 lah gitu loh Pak, 500 kita misalkan sama kandang lah biaya 100 juta kan gitu loh Pak. Nah 100 juta
Nah ya minimal 20 juta Pak kita berani. Ya, tapi kalau sampai yang utangnya. utang ke bank itu 20 juta. Tapi kalau sampai lebih dari situ Pak sudah habis ya kandangnya Pak, itu sembarang. Ndak bebek ndak meri. Ndak meri itu. Ya itu asumsi saya ya Pak ya dengan ya ini yang dirasakan kan sudah 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih ya. Kalau idealnya berapa? Misalnya untuk bisa untuk hidup pokok, untuk pekerjaan utama lah. Kalau hemat saya Pak, kalau artinya kita terus kerja dan hidup dari bebek, ayam, dari ayam kan, dari ayam Pak itu ya minimal lah 1.800 lah. 1.800 artinya dari 3 kalinya ini Pak, ini kan 600, kita asumsinya 600. Kalau kita 3 kalinya ini bisa hidup itu lah, sudah hidup, kita bisa artinya bisa juga sudah mempekerjakan orang Pak. Kita juga artinya dari situ sudah cukup lah untuk hidup cara gampangan lah, kayak pegawai lah Pak gitu istilahnya. Kalau 500 bayar orang juga enggak wah ya enggak bisa Pak, enggak bisa Pak. Nanggung kok ya. Iya nanggung Pak, artinya untuk pekerjaannya nanggung Pak gitu loh. Ya mungkin untuk awal ini kan untuk berlatih dulu. Jadi harapan untuk untung besar ditahan dulu. Ya kalau memang mau rintisan atau apa itu kan tidak ada skalanya Pak, mau 100, 200. Makanya kan saya tadi mau usaha yang untuk ayam petelur itu survei dulu Pak, survei eksternal dan internal. Ya kalau misalkan 200 terus dia enggak mau kerja lain, wah susah Pak, sudah gitu Pak. Terus kan ada model ini, ada model ayam, jadi ada yang paketan kandang untuk rumah tangga itu untuk 10-12 ekor kandang sama itu kemungkinan jalan pun enggak kayak gitu. Hanya satu rumah tangga melihara 12 ekor. Hemat saya kalau di model baterai Pak, baterai itu kalau mereka dalam tanda kutip ya Pak itu hitung-hitungan Pak, itu nggak mungkin jalan Pak. Tapi kalau itu menjadi hobi Pak, nah itu kan sudah lain hitungannya Pak kan gitu loh. Karena yang pertama Pak, kalau kita skala rumahan otomatis beli sentratnya nggak mungkin sak-sakan Pak gitu loh. Belinya eceran. Nah sekarang sudah eceran berapa sudah Pak gitu, lebih mahal. Terus nomor 2 misalkan kita beli obat atau untuk proteksi misalkan kayak vaksin atau vitamin, tidak ada yang kemasan kecil Pak, pasti kemasannya besar dan mubatir Pak gitu. Ya entah, kalau bagi saya daripada di baterai gitu mending kayak ayam kampung aja Pak, lepas aja selesai itu Pak. Artinya ndak harus jadwal kita, ndak ini kita kan gitu loh Pak. Itu bagi saya Pak. Tapi kalau itu hobi atau apa namanya cara gampangan untuk pemanis di rumah gitu ya bisa lah itu nganu, atau mungkin dia ingin organik kan gitu Pak. Artinya dia punya formula pakan yang organik terus dikonsumsi sendiri sehingga lebih sehat dan ini. Nah itu kalau tujuan sudah semacam itu kan tidak dinilai dengan ini Pak gitu. Saya yakin Pak kan gitu loh Pak, kalau 10 aja atau 20 lah. Banyak pupuknya ya. Banyak sudah Pak ya gitu loh, banyak nganu. Terakhir Pak, ini terakhir. Prospeknya gimana? Sekarang ini prospek sekarang ini kalau orang mau beternak ayam petelur. Kalau misalkan ada pemula Pak yang hampir kayak saya lah Pak kan gitu loh Pak. Makanya kalau dia memang gitu Pak, dia memang sudah pingin banget gitu Pak, pingin banget petelur Pak kan gitu loh Pak. Ya yang kita nganu adalah modal aja Pak. Kalau modalnya itu punya sendiri monggo gitu Pak ya, monggo. Cuman yang skala hitung-hitungan tadi Pak gitu. Tapi kalau misalkan dia masih belum dan mau gitu Pak, mau
dengan modal sebesar itu ada yang lain gitu Pak, mohon jadi pertimbangan gitu. Tapi kalau dia memang seneng beternak, jadi kayak saya kan suka Pak, artinya didasari suka gini, kadang kan profit sih bukan tidak menjadi penting gitu Pak, tapi kita ngerumat itu kan kita nggak terus nuntut bayaran gitu Pak, itu enak Pak gitu Pak. Kalau urusan ke depan ya sama-sama tidak tahu Pak gitu, sama-sama tidak tahu ya. Kalau MBG wah ya sama-sama ini loh Pak, cerita di atas sama kenyataan di bawah kadang kan juga tidak sama kan gitu loh. Kita sih seneng Pak kalau misalkan di MBG apalagi kontrak 25 gitu sudah selesai Pak gitu loh Pak. MBG kadang mintanya lebih murah ya Pak, kadang juga ini kita jadi ribet ya Pak kan gitu kalau loh. kita mau ngikuti MBG jadi suppliernya harga harus benar-benar ditekan ya, harus itu yang benar-benar yang ditekan, beratnya di kita ya, ditekan itu Pak gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji Mawardi, Mawardi ya. Sama-sama Pak. Sudah berbagi cerita yang beternak ayam ras petelur sekarang kurang lebih 600 ekor. Jadi tadi adalah informasi yang beliau rasakan setelah 6-7 bulan beternak. Jadi monggo teman-teman bisa dicermati sendiri, semua itu pilihan. Ini adalah salah satu pilihan dari Pak Haji yang mencoba beternak ayam petelur. Oke Pak, semoga sukses lah. Makasih. Ke depan tambah amin. Tambah populasi, tambah berkembang. Insya Allah kandang tambah satu. Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyeneng ya pas ngambil telur itu, nyeneng kayak kegiatan menyenangkan ya. Kalau nganu Pak, apa istilahnya masih sekali 2 kali Pak, tapi kadang kan kalau sehari 2 kali terus-terusan ya capek Pak gitu sebenarnya. Semua itu kalau monoton memang jenengan bayangkan Pak, misalnya telur 500 atau 450, berarti kan ada 400 kegiatan gini Pak tiap hari. Belum lagi ngasih makan nanti lah juga. Nah, ini yang kadang orang mikirnya enaknya doang enggak ya? Yes. Ini ngambil telur harus sekali 2 kali, nah senang. Kalau terus-terusan 1000 butir telur misalnya, waduh. Kemarin kan hari raya itu Pak, banyak saudara-saudara. Kan ada yang artinya orang kota lah, maksudnya dia hidupnya di kota, Jember atau apa gitu. Ayo anaknya takja. Tiap ke timur tak bikin wisata Pak sini. Sama anak-anaknya, nyonyanya, seneng ya gitu. Iya pikir seneng gitu. Gitu loh. Mau ngasih makan kan gitu. Ya sudah, tak perlu ngasih, sudah terserah gitu loh Pak orang. Tapi hati-hati Pak, ini unggas gampang ya. Kelar. Saya kemarin kan hari raya itu dalam pemikiran itu Pak, kan anaknya. Minimal datang ke Pak D-nya, ke ininya ada sesuatu yang dikenang Pak di situ. Terus nomor 2, jangankan orang Pak ya, anak saya aja dulu ke tanaman, kan kita petani Pak ya. Ini ini tuh pohonnya kelaan apa ketela kan gini loh Pak. Dia padahal sudah makan tapi enggak tahu kayak apa. Nah minimal kan dari sini dia tahu telur yang kita makan ini dari gini prosesnya gitu prosesnya.